Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ta'ala manawayna wa ala manawasalakum nazuru ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa labis al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kepada keluarga kita, dan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Allah selalu menambah akan nikmat tersebut dalam kerangka berbuat taat dan ibadah kepada Allah. Lagi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala permintaan dan hajat kita. Apalagi doa yang dibacakan oleh Guru Haji Rani tadi, Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana. Ya Allah, kami memohon akan keimanan yubashiru qulubana, yang dapat menggembirakan hati kami. Jadi hati kita selalu gembira mudahan. Hatta na'lama, sampai-sampai kami paham bujur, saking himungnya hati kepada Allah, lalu paham lawan Allah. Lan yusibana illa ma katabtahu alaina. Lan yusibana, tidak akan pernah menimpa kepada kami. Illa ma katabtahu alaina, kecuali yang sudah sampian tetapkan berdasarkan kudrat, ilmu, iradat, dan kudratmu. Berdasarkan qadha dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah diberi keimanan seperti ini, yang paham bujur dengan qadha dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, illa ma katabtahu alaina, kecuali yang sudah ditetapkan Allah. Luar biasa doa tersebut. Termasuk masalah yang berhubungan dengan kematian. Kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kapan kita mati, di mana kita mati, dalam keadaan apapun pasti kita mati. Oleh karena Allah berfirman, aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Jadi Tuhan, dimanapun kalian berada, kematian pasti akan tiba bila sudah sampai. Fa'idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal, ajal itu ketetapan batas umur kita yang sudah diputuskan oleh Allah di dalam ta'alluq ilmu, iradat, dan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya Allah yang tahu kapan. Sudah diputuskan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda dan tidak dapat pula dimajuakan. Ditunda kada bisa, maju pun hanya kada bisa. Saitulah batas kita sudah. Doa yang dipanjatkan, yang disusun oleh para ulama itu tadi adalah doa yang sangat cukup bagus, sangat baik.
Jadi minta keimanan yang paham bujur dengan qadha dan kudrat Allah. Nah kalau sudah paham, itu tidak menimbulkan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini lantaran kada paham, lalu kita gelisah dengan satu musibah yang menimpa, yaitu virus corona. Ini jadi ribut. Itu hanya penyebab, salah satu penyebab dari kematian. Banyak penyebab-penyebab lain. Bahkan terkadang mati tanpa sebab apa-apa. Dong sehat saja mati. Begitu. Kenapa mesti kita khawatirkan penyebabnya? Justru yang kita khawatirkan kematiannya. Siapkah kita atau kada? Cukupkah sangu dan bekal menghadap Allah atau kada? Sudahkah kita seperti firman Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hal keadaan engkau diridhoi oleh Allah. Kalau sudah Allah ridho, insya Allah akan nyaman. Itu yang kita pikirkan. Kita membicarakan tentang wabah penyakit setiap hari, tapi kita tidak pernah membicarakan bagaimana kita akan menghadapi kematian. Kita takut dengan berita yang macam-macam, tapi kita tidak pernah takut hati kita dengan berita yang datang dari Allah. Bagaimana itu siksa kubur? Bagaimana itu ketika sakratul maut? Bagaimana ketika ruh kita dicabut keluar dari jasad kita? Belum pernah kita memikirkan itu. Justru itu lebih dahsyat huru haranya daripada yang lain. Kita kada pernah membaca bagaimana tentang huru hari kiamat, bagaimana padang mahsyar, bagaimana melewati mizan. Seterusnya bagaimana siksa kubur dan yang lain-lain. Yang Sayyidatuna Khadijah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling dicintai beliau di antara istri-istri beliau. Orang yang berjuang awal-awal mendakwakan Islam, wanita yang pertama masuk Islam, orang yang pernah mendapat salam dari Allah lewat malaikat Jibril. Sayyidatuna Khadijah, orang yang pernah dibawakan makanan oleh Jibril dari surga. Tapi ketika menghadapi sakratul maut, beliau pun tetap takut kepada Allah. Satu ketika dia berpesan kepada anaknya Fatimah ketika menjelang ajalnya. Katanya, wahai Fatimah, nanti kalau aku wafat, maka bungkuslah tubuhku dengan kain kapan. Yang kain kapan itu salah satunya adalah sorban ayahmu yang warna merah. Yang sorban itu dipakai ayahmu ketika menerima Al-Quran pertama di Gua Hira. Mudah-mudahan itu dapat meringankan azabku di dalam kubur. Sayyidatuna Khadijah yang perjuangan luar biasa, menganggap ia tidak bebas dari siksa Allah. Hanya meringankan, mudahan itu dapat meringankan. Berarti beliau masih merasa disiksa oleh Allah. Karena sadar bujur banyaknya kesalahan. Oh, kita ada yang merasa bebas siksa kubur. Padahal berapa kebaikan kita banding lawan Sayyidatuna Khadijah. Belum ada apa-apanya perjuangan kita lawan agama. Belum ada apa-apanya. Nah, sebegitu takutnya hati mereka kepada Allah.
Yang kita kadang-kadang takut kepada makhluk, lebih takut berlebihan sehingga melebihi takut kita kepada Allah. Yang di dalam Al-Quran, idza fariqum minhum yakhshawnan nas ka khasyatillah aw asaddu khasyah. Ada di antara golongan manusia itu yang takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, bahkan sangat takut lagi inya kepada manusia daripada takutnya kepada Allah. Nah ini, nah, ketakutan dengan wabah penyakit ini lebih dahsyat lagi daripada takutnya kepada Allah. Sampai di mana-mana, setiap malam, setiap waktu, ini yang dibicarakan. Tidak pernah ada habis-habisnya. Seolah-olah ini menghantui pikiran kita, kaum muslimin. Lupa kita kepada Allah. Apa namanya? Ya syirik. Karena hanya ini yang, apakah penyakit punya kekuatan? Kita sudah i'tikad dalam hati, yang punya kekuatan hanya Allah. Lain pada Allah kadada. Kita yakin yang mengolah penyakit adalah Allah. Maka kepada siapa kita minta? Hanya kepada Allah jalannya. Perbanyaklah berdoa dan berzikir kepada Allah. Koreksilah kesalahan kita masing-masing. Apakah ini yang diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza fa'ala ummati khamsata asyara khaslatan wajabat alaihimul bala. Bila umatku mengerjakan 15 macam, maka mereka pasti mendapatkan bala atau musibah, cobaan. Apa di antaranya musibah itu? Di ujung hadis disebutkan rihul hamra, angin atau udara yang merah warnanya atau disebut membawa virus. Apakah ini siksaan Allah? Apakah sudah dikerjakan oleh kaum muslimin 15 macam? Ya, sudah semua. Bahkan di dalam redaksi hadis itu, lihat di dalam kitab hadis Jami'us Shaghir yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang hurufnya huruf sin, yang satakunu ummati. Nah, di dalam hadis itu ada terdapat idza fa'ala khamsata asyrata haslatan. Di antaranya awal hadis itu adalah idza kanatil amanatu mughnaman, apabila amanah itu menjadi ladang usaha. Jadi dijadikan penghidupan amanah. Nah, sekarang sudah amanah itu usaha untuk menimbun kekayaan masing-masing. Sudah banyak yang lain, termasuk apabila khamar itu diminum atau dikonsumsi seluruh lapisan masyarakat. Sudah sekarang bukan khamar namanya, tapi obat-obatan. Apabila riswah, sogok menyogok itu sudah jadi kebiasaan, masuk di antaranya yang 15 macam. Sogok itu hal yang biasa dianggap. Nah, inilah apa namanya peringatan Allah kepada kita. Nah, termasuk apa yang disebutkan di dalam kitab sini, banyak perbuatan, perkataan, kelakuan kita yang bisa mengakibatkan murtad daripada agama. Dan itu tidak diperhatikan lagi oleh kita kaum muslimin. Nah, maka lanjutannya faslun yajibu ala kulli man waqa'at minhu riddatun al-audu fauran ilal islam bin nutqi bis syahadatain wal iqla'u amma waqa'at bihi riddatu wa yajibu alaihi nadamu ala ma sadara minhu. Ini satu pasal menjelaskan tentang wajib atas orang yang terjadi dari dirinya itu murtad,
segera kembali kepada agama Islam dengan menuturkan 2 kalimat syahadat. Jadi caranya begitu aja. Begitu kita terasa mengerjakan atau mengucapkan sesuatu yang semalam yang meremehkan hukum, yang maulut-ulut lawan kewajiban agama, istihzaan, mengolok-olok, jadi olok-olokan. Sekarang banyak di medsos orang sembahyang di video dengan berbagai macam gaya, diolah lelucon. Kan banyak sekarang tuh. Disebarkan oleh kita kaum muslimin yang menyebarkannya. Ini mah hulut-hulut ngarannya. Ada sadar kita bahwa tangan kita berbuat hal yang bisa mengakibatkan murtad kepada Allah. Keluarga kita, bini kita, anak kita, sebab medsos ini. Ada terasa ini. Ini kenyataan. Jadi diolah lelucon-lelucon. Padahal sholat itu hal yang luar biasa. Bahkan kita peringati setiap tahun kejadian penerimaannya. Tapi justru jadi main-mainan. Ini tidak ada perhatian sama sekali dari kita. Justru penyakit corona jadi perhatian sabretaan. Ada apa dengan kita kaum muslimin? Wajib segera dengan menuturkan 2 kalimat syahadat. Jadi setelah itu lalu baca syahadat. Cukup kaingan situ kada. Wal iqla amma waqa'at bihi riddah, dan ba'ampih dari perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat atau menjatuhkan dengan perbuatan itu akan oleh murtad. Jadi di samping wajib membaca 2 kalimat syahadat, wajib pula ba'ampih. Ba'ampih dan kadang menggawi lagi. Setelah itu wayajimu an-nadamu ala ma sadara minhu. Wajib pula atas orang yang mengerjakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan murtad tadi menyesal atas apa yang terjadi lawannya. Jadi menyesal benar. Kayak apa menyesalnya? Sebagaimana kehilangan harta, sedih hatinya. Merasa rugi luar biasa. Kadang-kadang kehilangan sandal aja hilang. Masjid, nyari nukar, hilang sandal. Wah, itu melapornya kemana-mana cerita. Nah, kita tak melakukan perbuatan dosa seolah-olah seperti kehilangan harta benda dunia. Wal azmu ala alla ya'uda limislihi. Dan wajib pula di dalam hatinya bersikap untuk tidak kembali lagi melakukan perbuatan yang seumpama dengan perbuatan murtad itu. Dalam hatinya bujur-bujur ini, bertekad ada lagi. Wa qada'u ma fatahu min wajibati syar'i fi tilkal muddah, dan wajib membayar apa-apa nang ketinggalan daripada kewajiban-kewajiban yang telah dipardukan oleh hukum syarah pada waktu inya murtad tadi. Jadi kita murtad, kita kada sadar, kita sudah tahu bahwa perbuatan kita bisa berakibat murtad. Dengan meremehkan, dengan mengulut-ulut, dengan menganggap enteng, apalagi sampai menghina. Apa yang sudah lewat, yang sudah disampaikan, nah, umpamanya besokan, kita sadarnya sore. Berarti ada sholat zuhur yang sempat kita lewati, pada saat itu kita murtad. Nah, maka sholat zuhur itu dibayar. Karena sholat zuhur kita ada sah, karena kita dalam keadaan murtad.
Nah orang murtad sholatnya batal. Nah kalau semingguan ya semingguan bayar. Anyar sandal. Fa illam yatub wajabat istitabatuhu. Kalau orang itu kada tobat, wajib ditaubatkan. Diingatkan, harus taubat ini. Kalau pemerintahan Islam, maka pemerintah secara paksa harus mentaubatkan orang yang murtad. Harus dipaksa ini. Kalau kita ampun wilayah, anak kita atau bini kita melakukan ini, maka suami wajib memaksa untuk taubat kepada Allah. Dengan cara ucapkan 2 kalimat syahadat, menyesal, lalu berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Ini beratnya perbuatan murtad. Wala yuqbalu minhu illal Islam. Awil qatlu, dan tidak diterima dari orang itu amal ibadahnya kecuali inya kembali kepada Islam atau dibunuh. Dua aja orang murtad. Wa yubtilu biha saumuhu wa tayammumuhu wa nikahuhu qabla dukhul. Dan batallah dengan sebab perbuatan murtad tadi puasanya kalau ini sedang puasa. Wa tayammumuhu, tayammumnya atau bersucinya. Wa nikahuhu qabla duhul, atau nikah sebelum istrinya atau suaminya menggauli. Belum dikumpuli lagi, murtad, batal nikahnya. Beratnya perbuatan murtad. Wa kadza ba'dahu, seperti itu juga setelahnya. Illam ya'ud ilal Islam fil iddah. Kalau nikah itu murtadnya kada kembali kepada Islam sampai habis masa iddah. Masa iddahnya. Kalau masa iddahnya belum habis, nah maka apa namanya? Nikahnya sah saja. Wala yasihu aqdu nikahihi, dan kada sah akad menikahinya orang yang murtad. Begitu juga saksinya. Saksi murtad. Oleh karena itu sebelum pernikahan maka disuruh taubat dulu kepada Allah supaya akad nikah itu sah. Lalu disuruh taubat, ayo jer pengulu, kita sama-sama taubat kepada Allah. Biasanya diajak nang kayak itu. Karena jangankan saksi nikah itu murtad, saksi nikah itu fasik aja, ada sah nikahnya. Karena waktu pernikahan jangan semajlis antara laki-laki dan bini-bini. Apalagi menbihigaan. Menbihigaan baginnya. Menbihiga bebinian yang bukan muhrim berarti kan melakukan dosa besar. Orang Islam yang melakukan dosa besar dan belum taubat namanya fasik. Saksi nikah fasik, kada usah nikahnya. Orang berbuat zalim tapi belum taubat, yaitu namanya fasik. Jangan diangkat jadi saksi nikah. Jadi kada sembarang nikah itu. Karena harus betul-betul ia ditaubatkan kepada Allah. Wa tuhramu zabihatuhu, dan haram sembelihannya dimakan. Orang yang murtad belum taubat kepada Allah menyembelih, maka sembelihannya haram untuk dimakan. Jadi berpilih-pilih juga. Wala yarisu wala yurasu, tidak mewaris dan tidak mewarisi dan tidak mewariskan. Jadi ketika murtadnya belum taubat, meninggal umpamanya orang tuanya, maka anaknya yang murtad itu tidak mewarisi harta abahnya karena murtad. Bila belum kembali kepada, belum taubat, belum kembali kepada agama Islam.
Wala yusalla, dan tidak boleh disolatkan orang murtad. Kalau mati belum taubat kepada Allah, yakin bujurnya belum taubat kepada Allah, haram untuk disembahyangkan. Wala yungsalu, dan kada wajib dimandii, tapi boleh dimandikan. Cuma kada wajib. Beda dengan sholat tadi. Kalau sholat tadi tidak boleh disolatkan. Haram untuk disolatkan. Kenapa? Karena sholat itu mendoakan mayit. Orang yang murtad sama dengan orang yang kafir. Di dalam Al-Quran disebutkan wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jadi statusnya sama dengan orang kafir. Kalau di dalamnya la yatajuzu sholatu alaihi litahrimiha alal kafir bisa iri anwa'ihi qala ta'ala wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Tidak boleh disolatkan atas orang yang murtad karena haram hukumnya sama seperti orang kafir dengan seluruh macam-macamnya jenisnya. Firman Allah, janganlah engkau sembahyangkan wahai Muhammad atas seorang dari mereka yang kafir mata abadan, bila mati selama-lamanya. Itu firman Allahnya. Wala yuqpanu, tidak wajib dikapani, tapi boleh. Wala yudfanu, dan kada wajib dikuburkan, tapi boleh dikuburkan karena baunya umpamanya. Wa maluhu bai'un, kalau ia meninggalkan harta, maka hartanya itu menjadi seperti kayak rampasan perang. Bai'un ngarannya. Hanya diserahkan kepada pemerintah yang akan memanfaatkannya kepada kaum muslimin. Pemanfaatannya. Pai jadi hartanya. Karena itu beratnya murtad di dalam agama. Sanksi hukumnya luar biasa. Yang kita terkadang menganggap enteng aja perkara remeh. Itulah ketetapan hukum. Lalu faslun yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma aujabahullahu alaihi wa yajibu alaihi an yu'addiyahu ala ma amara Allahu bihi minal ityani bi arkanihi wa syurutihi. Lagi ini satu pasal wajib atas tiap-tiap orang mukallaf balik dan berakal menunaikan atau melaksanakan seluruh apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan wajib pula atas orang itu bahwa ia melaksanakannya sesuai menurut perintah Allah, yaitu menyempurnakan rukun-rukun dalam mengerjakan satu rangkaian kegiatan ibadah dan syarat-syaratnya. Jadi wajib kita melaksanakan apa yang disuruh Allah, tapi sesuai ketentuan yang digariskan oleh Allah. Kayak apapun menurut peraturan undang-undangnya, maka itulah kita dalam hal melaksanakan. Ada kawa sembarangan. Ini kewajiban dari Allah. Tapi bagaimana kaifiat atau cara melaksanakannya? Nah, cara melaksanakannya ini yang wajib dituntut ilmunya agar sesuai. Sholat, perintah, tunaikan. Bagaimana caranya? Caranya yang sempurna. Rukunnya seperti apa, syaratnya seperti apa. Kalau syarat itu berarti sebelum melakukan satu pekerjaan. Syarat. Di antara syaratnya kan umpamanya masuk waktu. Tidak semerta-merta kewajiban itu dilaksanakan. Tapi ada syaratnya, kalau sholat masuk waktu berarti. Menutup aurat. Dari awal takbiratul ihram sampai salam. Auratnya kada boleh terbuka sedikit pun. Kalau dibuka maka wajib ditutup segera. Bila dilihatkan maka itu membatalkan aurat. Laki-laki
Dari atas pusat sampai di bawah lintuhut. Kalau kelihatan maka batal berarti. Nah, kalau pakai baju kaos yang pentat itu bisa kelihatan punggung, batal sembahyang. Ketika ruku, umpamanya ketika sujud, selawarnya nang pentat itu sepunggung celananya. Baju kaosnya sempit dan pendek. Karena kayak itu biasanya. Kalau dia ruku, maka punggungnya kelihatan, berarti batal sholatnya. Sama ada dilihat orang atau tidak dilihat orang. Karena ia mampu untuk menutup aurat. Artinya baju banyak jadinya berisi. Lain umpamanya kalau kada berisi. Nah maka di dalam sholat ini, di dalam hadis disebutkan, annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la yatimmu ruku'uhu wa yankiru fi sujudihi wa huwa yusalli faqala sallallahu alaihi wasallam law mata hadza ala halih mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis satu ketika Rasulullah melihat seorang laki-laki sholat tapi tidak menyempurnakan rukunya. Rukunya kecepatan kadada tumakninah. Wayang kurupi sujudihi, dan ketika sujud kayak ayam mematuk. Jadi kayak ayam mematuk umpan. Babai tagatuk bangkit pulangnya. Ada sampat. Tumakninah, rukunya kayak itu juga. Loh. Bahkan tidalnya itu disebutkan apa? Layuki musul bahu. Kada caget tulang belakangnya. Kan ketika berdiri kita cagat. Ketika bebaya kayak ini langsung sujud pulangnya. Bebaya tegak-tegak saja. Nah itu banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Doa. Nah ujian Nabi, orang seperti laumata hada. Ada kalau sahabat. Itu yang sholat itu kalau mati seperti itu terus sholatnya. Mata ala ghairi millati Muhammadin. Mati bukan atas agama Muhammad. Berarti ada agama Islamnya. Itu beratnya. Jadi kada sembarang. Oleh karena itu menyempurnakan ibadah itu jauh lebih berat daripada menambah. Memperbanyak. Kalau memperbanyak itu gampang aja. Gampang. Membagusinya nih. Nangali benar. Maapiki bacaannya diapiki. Makhraj hurufnya dikenakan bujur-bujur bacaannya. Jadi baik perbuatannya maupun ucapannya. Ini yang finishing. Kayak rumah juga kita bola rumah. Kalau kada finishingnya kada bagus rumah tuh. Aja kayak apa aja tingkat 7 ke tingkat berapa. Harus finishing. Apa finishing itu cat. Pelamirannya bagus. Untuk mempelamer di ampalas pulang dulu. Hanya dicat. Catnya pulang 2-3 kali, kada mau sekali aja. Mun sekali aja pasti kada bagus. Nah sama ibadah ini, mun sekali aja belum. Sudah aja belajar belum, mun sekali aja. Orang bahari aja berpuluh-puluh kali. Nang ulama-ulama kita bahari tuh. Ulama tuh sudah statusnya. Apalagi kayak kita nih nang awam. Ada orang Arab mah pulang. Orang Arab itu kan pasih benernya karena bahasa inya. Mun kita orang Indonesia nih sepasih-pasihnya tetap ada pasih belajar pulang ada. Ya sama sudah merasa sip sudah merasa tuh sudah kada bujur sudah kita. Berarti kada mau kada ada harapan untuk memperbaiki karena kita sudah merasa puas lawan ampun kita. Nah sementara ada standarnya. Ini paling berat karena menyangkut lawan hati. Apabila penyakit sombong kita masih ada harapan memperbaiki ibadah. Itu cirinya. Berarti penyakit takabur kita dan ujub, sum'ah, ada pernah keluar dari hati. Kenapa? Karena merasa kita sempurna. Kada mau betakun, kada mau mengkaji ulang, kada mau lain-lain. Ini cirinya bahwa kita pangarasan. Itu sudah. Jadi gampang banget kita mengetahui penyakit dalam hati kita ini.
Imam Ghazali sudah menyebutkan di dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Ciri-ciri hati itu ke arah baik adalah memperbaiki dan hati-hati ibadah kepada Allah. Itu cirinya. Ciri hati orang itu mulai sehat. Apabila ada, berarti hati kita penyakit hati. Lihat, silakan lihat di dalam kitab Imam Ghazali Tazkiyatun Nufus, nama kitabnya. Dan itu bujur. Karena betakun ini kada gampang. Supan, gengsi, apalagi nanti takunin tanum sedikit. Bah, itu gengsinya luar biasa. Belajar Tuhan sudah umur. Nah, itu penyebab timbulnya. Supan, macam-macam sudah. Begitu juga hadir di majelis itu begitu. Sama. Orang yang hadir, sampai yang hadir di majelis ini, ciri hati mulai baik. Berat hadir di majelis itu, berat. Apalagi menurut istilah datangi majelis itu berat sekali. Banyak yang harus dikorbankan. Korban perasaan, korban waktu, perjuangannya bukan main. Tawa kita mengorbankan, nah itu tanda ada hati kita mulai terbuka untuk memperbaiki penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat, menghindarkan kita daripada mara bahaya dari fitnah-fitnah dunia dan fitnah agama, melindungi diri kita, keluarga kita dan kaum muslimin daripada cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimi anna wa la tudhhib barakati ulumihim anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah, la quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.